Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Almaira. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tentang karya sastra Madihin yang merupakan kesenian khas Banjarmasin. Sastra lisan Madihin merupakan salah satu budaya yang masih eksis dan sering dipentaskan di tengah masyarakat suku Banjar. Ia merupakan sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lain di Pulau Kalimantan. Madihin merupakan karya sastra yang dipentaskan, di mana mempunyai fungsi sebagai penyajian estetis yang dinikmati penonton. Madihin sering dipentaskan di berbagai acara masyarakat seperti acara keagamaan, acara adat, acara perkawinan, acara menyambut tamu kehormatan, acara hari jadi daerah, acara kenegaraan, dan acara-acara meriah lainnya. Madihin adalah salah satu jenis sastra lisan yang ada di masyarakat Banjar. Madihin adalah kesenian khas Kalimantan Selatan, bersyair atau berpantun diiringi dengan pukulan rebana. Madihin cukup dikenal di Indonesia setelah dibawakan oleh John Tralala di TVRI pada era 1980-an. John Tralala mampu mengangkat sastra lisan Madihin menjadi populer di Indonesia karena pantun dan syair dalam Madihin bisa dia kemas dengan bahasa humor. John Tralala sering diundang ke berbagai daerah di Indonesia untuk membawakan Madihin. Dalam penyajian Madihin, ada yang dibawakan oleh satu orang pemadihinan atau pemain tunggal, bisa juga dibawakan oleh 2 orang dan 4 orang pemadihinan. Pemain tunggal membawakan syair dan pantunnya harus pandai membawa timbre atau warna suara yang agak berbeda seperti orator. Pemadihinan harus pandai menarik perhatian penonton dengan humor segar dan mengundang tawa. Pemadihinan harus benar-benar sanggup memukau dengan irama dinamis pukulan terbangnya. Pemain-pemain Madihin ini memetaskan syair dan pantun dengan lancar secara spontanitas, menggunakan bahasa Banjar dengan muatan nasihat dan informasi sesuai perkembangan zaman, situasi dan kondisi yang menghibur penonton. Pemadihinan menyampaikan syair atau pantun Madihin berisi nasihat, sindiran, dan unsur humor. Dalam kaitannya dengan aspek humor yang merupakan cabang dari fungsi seni, tuturan pemadihinan dalam membawakan Madihin dapat memberi kesan lucu atau jenaka yang membuat penonton bangkit semangatnya, bahagia, dan antusias dalam mengikuti jalannya pertunjukan Madihin. Di samping itu, Madihin juga mengandung unsur pendidikan, nasihat, dan nilai-nilai kemasyarakatan yang dapat menunjang penyampaian pesan-pesan kepada pemerintahan dalam hal pembangunan dan lain-lain. Dalam setiap pementasan sastra lisan Madihin Banjar ini selalu dibatasi oleh aturan-aturan yang sudah baku. Dalam setiap pementasan Madihin Banjar terlihat adanya struktur yang sudah baku, yaitu terdiri dari pembukaan, memasang tadi, menyampaikan isi, dan penutup. Dalam langkah pertama pembukaan, yaitu dengan melakukan sampiran sebuah pantun yang diawali pukulan terbang yang disebut pukulan membuka. Sampiran pantun ini biasanya akan memberikan informasi tema apa yang akan dibawakan dalam penyampaian pantun Madihin. Yang kedua, memasang tadi, yaitu membawakan syair-syair atau pantun yang isinya menghormati penonton dan memohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Yang ketiga, menyampaikan isi atau disebut dengan menguran, yaitu menyampaikan syair-syair atau pantun yang selalu selaras dengan tema penyampaian atau sesuai dengan permintaan pihak penyelenggara. Sebelum sampiran pantun di pembukaan, harus disampaikan isinya terlebih dahulu atau disebut dengan memacah bunga. Yang terakhir yaitu penutup, yaitu menyampaikan kesimpulan dari apa yang baru saja disampaikan sambil menghormati penonton dan mohon pamit serta ditutup dengan pantun-pantun serta lagu-lagu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat musik yang digunakan saat pementasan Madihin. Yang pertama yaitu alat musik kalampat. Kalampat adalah alat musik tradisional sejenis gendang namun hanya satu bagian saja yang bisa dipukul atau biasa disebut berkepala tunggal. Badan gendang terbuat dari batang batung atau bambu tebal berdiameter besar. Kalampat dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul dari rotan. Kalampat dimainkan bersama dengan agung atau gong sebagai pengiring dalam upacara bawanang atau upacara panen padi, kemudian babalian atau bahiaga atau upacara pengobatan yang bersifat magis, dan upacara lainnya. Alat musik yang selanjutnya yaitu terbang Madihin. Terbang Madihin adalah alat musik pukul yang mirip dengan rebana. Terbang Madihin terbuat dari kulit kambing yang sudah dikeringkan. Kulit kambing tersebut diberi kerangka kayu dengan garis tengah kurang lebih 30 cm dan bagian bawahnya berukuran kurang lebih 25 cm. Kayu yang dipakai dipilih secara apik yaitu dari jenis kayu yang cukup liat, misalnya jenis kayu jingah, batang pohon angka,
batang pelanti wadak banyu, dan kadang-kadang juga dipakai jenis kayu halaban. Untuk mengencangkan kulit pada kerangka dipakai rotan yang sudah diserut. Madihin pada awalnya merupakan syair-syair yang dipengaruhi oleh agama Islam dan merupakan hiburan populer pada masanya, sehingga sering dikaitkan dengan kesenian Islam dan memiliki pesan-pesan moral yang bermuatan nilai-nilai keislaman. Menurut Yulianto, lahirnya Madihin dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibacakan oleh masyarakat Banjar. Madihin kesenian yang sederhana namun menarik syair yang dibawakan oleh pemadihin sambil memukul terbang atau rebana sebagai instrumen pendukung satu-satunya. Syair dan pantun dalam Madihin mengandung papadah atau nasihat, sindiran, dan humor. Madihin juga mengandung unsur pendidikan dan pesan-pesan pembangunan, sekaligus juga kritik kepada pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, di dalam Madihin terkandung juga nilai-nilai pendidikan karakter. Madihin dapat digolongkan sebagai karya sastra lama, berupa sastra lisan yang lebih banyak dituturkan daripada ditulis. Sebagai karya sastra, Madihin dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran sastra. Dalam butir ke-6, tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia disebutkan menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Sesuai pula dengan tujuan khusus pembelajaran sastra, peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan secara kreatif sesuai konteks dan situasi. Dan salah satu fungsi pembelajaran sastra yaitu meningkatkan pengetahuan budaya. Baik, kiranya sekian pembahasan mengenai kesenian sastra Madihin dari saya. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.